Apakah kamu juga menyanjungku? Fiuh, Xiao Yuan Er tidak dapat menahan tawa. Melihat wajah sang guru yang serius dan hikmat, dia segera menahan tawanya. Aku takut dia akan memarahiku, jadi aku berbalik dan menutup mulutku. Aku tidak dapat berhenti tertawa dan tertawa terbahak-bahak, dan menutup mulutku malah membuatku menutupi perutku. Wajah Murong Hai penuh dengan rasa malu dan penuh keraguan. Topik yang begitu serius, apa yang bisa ditertawakan? Jangan khawatirkan dia, teruslah bicara, kata Luyo dengan tenang. Xiao Yuan Er memotong perkataan Murong Hai, dan ia tidak tahu harus melanjutkan tangisannya. Suaranya kembali normal. Geng Linhu ini memang geng yang tidak ada. 2 hari sebelum menculik keluarga Qi, mereka mengintai Anyang dan mengerahkan lebih dari 30 orang. Bagaimana kamu tahu? Karena pihak lainnya adalah sekte yang menyamar. Tujuan mereka bukanlah agar orang lain tahu. Tetapi keluarga Murong mengetahuinya dengan mudah. Bukankah itu kontradiktif? Murong Hai tercengang, menunjukkan rasa malu. Menjelaskan, sejujurnya, di antara para sandera yang dibawa pergi juga ada anggota keluarga saya, yaitu keluarga Murong. Yuan Er kecil berteriak dengan marah, tidak tahu malu. Luyo mengangkat tangannya sedikit dan berkata, bagus sekali, jawabanmu bagus. Tolong tunjukkan belas kasihan, Tuan Tua. Saya berjanji mulai sekarang. Saya tidak akan lagi menjadi musuh keluarga Qi, kata Murong Hai sambil membungkuk. Luyo berbalik perlahan. Satu pertanyaan terakhir, bisakah Anda melacak para sandera? Ekspresi wajah Murong Hai sedikit berubah saat mendengar ini. Berarti lelaki tua di depannya ini benar-benar ingin memprovokasi orang-orang ini. Ini, ya. Murong Hai menundukkan kepalanya. Saya hanya bisa menjawab dengan jujur. Tanda kultivasi, sebuah metode pelacakan tingkat rendah, pada dasarnya tidak digunakan oleh para kultivator hebat. Karena geng Linhu didukung oleh para kultivator yang disebut kuat, mereka pasti bisa melihat metode semacam itu. Dengan kata lain, pihak lain membocorkan informasi tersebut secara sengaja. Para pencuri kuda menculik para sandera demi uang. Jadi apa yang dicari geng Linhu dengan memasang jebakan tersebut? Kembalilah, kata Luyo dengan tenang. Kakek, biarkan aku membantumu. Yuan Er kecil melompat ke sisi Luyo. Luyo melangkah 2 langkah, lalu berhenti dan menunjuk ke arah Murong Hai, lalu berkata, bawa dia bersamamu. Jangan lupa token kerajaan. Murong Hai bingung. Dia ingin berlutut dan memohon belas kasihan, tetapi Luyo berbalik dengan tegas, seolah tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. Beranikah dia melawan? Apakah dia punya kemampuan untuk melawan? Lao Lao Shishi dan Wang Fugui mengikuti Luyo. Kakek, tanda kerajaan. Simpan saja. Pola naga ini sangat indah. Xiao Yuan Er memainkannya sebentar. Luyo tersenyum riang. Ini adalah pola naga eksklusif dari token kerajaan. Ini satu-satunya simbol yang membedakan keasliannya. Simpan saja dan jangan terlalu sering dipamerkan. Celepuk, Murong Hai terjatuh ke tanah, kakinya lemas. Dahi pria itu dipenuhi keringat dan tangannya gemetar. Yuan Er kecil menoleh ke belakang dengan bingung. Hei, ada apa denganmu? Lalu, token itu, apakah itu asli? Omong kosong. Xiao Yuan Er meletakkan token itu di tangannya dan berlari menuju Luzhou. Suara Wang Fugui terdengar dari belakangnya. Murong Hai, cepat bangun. Ada genangan air busuk di tanah tempatmu duduk. Setengah perjalanan, Luyo tiba-tiba berhenti dan berkata, Yuan Er, kirimkan surat ini kepada kakak seniormu. Jika ada kultivator tak dikenal yang mendekati Gunung Jinting, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Baik, Tuan. Yuan Er kecil tak kuasa menahan diri untuk tidak menggigil. Pada saat itu, dia merasakan niat membunuh yang terpancar dari tuannya. Aura aneh telah terpancar sejak kalahan 10 master teratas. Besok pagi, bawalah Murong Hai bersamamu dan selamatkan orang-orangmu. Mendengar ini, Xiao Yuan Er membungkuk dan berkata, terima kasih, guru kakek. Malam tiba. Seperti biasa, Luyo membuka antarmuka sistem dan memeriksa poin prestasi yang tersisa. Letter. Ding.
Kali ini menghabiskan 50 poin prestasi dan memperoleh 3 kartu pembalikan. Apakah kartu pembalikan tidak ada gunanya? Lu Yo tiba-tiba merasa seperti dicurangi oleh sistem. Sebelumnya, ia membeli kartu reversal dari Mal seharga 500 poin merit. Sekarang, ia hanya punya 50 poin untuk mengambil 3 kartu. Bagaimana mungkin ini bukan kecurangan? Lothar Ding kali ini menghabiskan 50 poin prestasi dan memperoleh blok kritis 5. Lothar Ding kali ini menghabiskan 50 poin prestasi. Terima kasih atas dukungan Anda. Nilai keberuntungan 1. Lothar Ding kali ini menghabiskan 50 poin prestasi. Terima kasih atas dukungan Anda. Nilai keberuntungan 1. Lu Yo menggelengkan kepalanya. Sudah berakhir. Ini beracun. Perasaan didominasi oleh rasa terima kasih atas dukungan Anda kembali lagi. Kendalikan diri Anda dan berhenti merokok. Jika Anda menarik kartu 10 kali dan tidak menarik kartu pembalikan, Anda kehilangan uang. Menggunakan. Lu Yo menghabiskan 3 kartu pembalikan. Pada saat yang sama, saya melihat antarmuka sistem. Sisa umur 5.209 hari. 3 ditambah 1.000 hari. Lu Yo masih ingat kartu pembalikan pertama, yang menambahkan 310 hari, dan sisanya pada dasarnya 300 hari. Sekarang menjadi 333 hari. Menarik. Dia merasa fungsi tubuhnya telah banyak membaik. Meskipun tingkat kultivasinya rendah, fondasi tubuh fisik ini masih ada. Saat keraguan, Lu Yo merasa penglihatannya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Cahaya yang masuk melalui jendela bagaikan riak-riak di laut. Mengusap matanya. Semuanya kembali normal. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah itu kekuatan luar biasa yang disebutkan dalam 3 jilid kitab surgawi? Jika demikian, bagaimana saya bisa menggunakannya? Karena sistem telah menetapkan bahwa metode kultivasi ketiga jilid kitab surgawi berbeda dari sebelumnya. Ini berarti semua pengalaman dan wawasan sebelumnya akan menjadi tidak berharga. Aku hanya bisa menemukan jawabannya sendiri. Lu Yo membuka antarmuka buku surgawi dan melanjutkan membaca. Pagi berikutnya, Lu Zhou, Xia Yuaner, Murong Hai dan Wang Fugui berkumpul di halaman. Kakek, kau tampak lebih muda lagi. Ringan mulut. Gadis ini kehilangan kata-kata dan hanya bisa menyanjung seperti ini. Lu Yo berkata dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, Murong Hai, tunjukkan jalannya. Murong Hai membuat gerakan dengan tangannya, dan energi samar tertinggal di lengannya, lalu beriak keluar dan menghilang di antara langit dan bumi. Dari sini, pergilah ke utara sejauh sekitar 10 mil. 10 mil? Para praktisi ini berhasil menculik keluarga Qi dan membawa mereka sejauh 10 mil. Jelas mereka tidak takut siapapun akan datang menyelamatkan mereka. Jika ini benar-benar ada hubungannya dengan penjahat, rasanya tidak pantas membiarkan Yuan Er pergi seperti ini. Bersembunyi sebentar saja? Kakek, apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak apa-apa, ayo pergi. Karena Wang Fugui tidak memiliki keterampilan berkultivasi, ia diminta untuk menjaga rumah Qi. Lu Yo, Xiao Yuan Er dan Murong Hai menuju ke utara. 10 mil di utara Anyang. Desa Qingyang. Seharusnya di sini, kata Murong Hai sambil menunjuk ke arah pegunungan di depan. Mereka bertiga berdiri di kaki gunung, menatap gunung Qingyang. Ini desa Qingyang. Tandanya tidak mungkin salah. Para praktisi geng Linhu seharusnya ditempatkan di sini. Lu Yo mengelus jenggotnya dan berkata, Yuan Er, selamatkan mereka. Ya. Yuan Er kecil tersenyum licik. Dia terlihat bergerak menuju gunung Qingyang, selangkah demi selangkah. 8 meridian Brahma, prestasi seperti itu di usia semuda ini jarang terjadi di dunia ini. Kejutan yang tak terlukiskan dari mulut Murong Hai. Saat itu, satu persatu, para praktisi bergegas keluar dari hutan di gunung Qingyang. Pedang-pedang itu berterbangan di udara dengan teratur, seolah-olah telah lama menunggu di sini. Desir, desir, dalam sekejap mata, puluhan praktisi muncul di depan mereka. Aku sudah lama menunggumu. Ada lebih dari 10 praktisi yang hadir saat ini. Melihat ke bawah dari atas, dari titik pandang yang tinggi,
Melihat situasinya tidak baik, Murong Hai mundur selangkah, matanya terbelalak lebar seperti sapi, dan berkata dengan ragu, Tuan, Tuan tua, mereka semua adalah penguasa 8 meridian Brahma yang kuat. Ini, sudah kubilang sejak lama. Ini jebakan. Apakah kamu baik-baik saja sekarang? Ya. Lu Yo mengangguk dan hanya berkata, Home. Murong Hai ingin menangis. Sudah saat seperti ini dan kamu masih saja begitu. Ya, keluarga Murong, adalah bisnis orang biasa, dan mereka berkembang pesat di dunia bisnis, tetapi mereka tak berbeda dengan semut di antara para petani. Dua lingkaran yang sama sekali berbeda. Apa lagi yang bisa ia lakukan selain merasa takut? Dia sendiri baru menguasai 5 lubang mendalam. Pada tingkat ini, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk berdiri di depan alam laut Brahma. Orang tua, ayo kita lari. Saran Murong Hai. Saya pernah melihat sebelumnya bahwa Xiao Yuan Er adalah orang kuat dari 8 klan laut Brahma. Jika dia bisa menahan para praktisi ini sendirian, dia masih punya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, ekspresi Lu Yo acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Murong Hai, dan perhatiannya sepenuhnya terfokus pada lapangan. Gila? Pasti gila? Yuan Er kecil sama sekali tidak takut. Malahan, ia melihat sekeliling dengan penuh minat, satu tangan di pinggang, dan tangan lainnya menunjuk. 1, 2, 3, 4, 5. Menghitung pada saat ini, kelompok praktisi itu sedikit mengernyit. Pemimpin itu berteriak dengan marah, kami tidak pernah membunuh orang tak dikenal. Sebutkan namamu. Setelah menghitung, Xiao Yuan Er berkata sambil tersenyum, 12 praktisi alam laut Brahma. Pemimpin itu tercengang. Gadis kecil itu malah mengabaikan mereka. Seorang kultivator di dekatnya berbisik. Senior itu berkata, siapapun orangnya, bunuh saja mereka. Pemimpin itu mengangguk, melihat ke bawah, dan berkata, ambil uang dari orang lain dan bantu mereka terbebas dari bencana. Aku lihat kamu masih muda dan kultivasinya bagus. Sayang sekali, kamu harus punya hubungan dengan keluarga Qi. Dengan lambaian tangannya, 11 praktisi berjalan ke arahnya di belakangnya. Seketika mereka mengepung Xiao Yuan Er di tengah lingkaran. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Suara perubahan hidup Lu Yo terdengar. Siapa kamu, orang tua? Pemimpin itu melirik Lu Yo dan Murong Hai di sampingnya. Yang satu adalah alam kesadaran terkondensasi, yang lain adalah alam pemahaman misterius. Aku tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala. Lu Yo juga menggelengkan kepalanya. Prinsip dan aturan dunia ini hanya dapat diperjelas ketika keunggulan ditentukan oleh tinju. Yuan Er. Lu Yo melambai ke arah Xiao Yuan Er. Yuan Er kecil tersenyum penuh arti, merentangkan tangannya dan mengetuk-ngetukkan jari kakinya. Ledakan, sebuah lubang digali ke dalam tanah. Sosok itu melesat ke udara. Murong Hai benar-benar tercengang, dan ekspresinya yang tak berpengalaman terpampang jelas. Ke-12 praktisi alam laut Brahma semuanya tercengang. Napas ini, salah, bunuh dia. Pemimpin baru saja memberi perintah. Tawa Yuan Er kecil bagaikan lonceng, menggetarkan seluruh gunung Qingyang. Memanggil, Yuan Er kecil menghilang di tempat. Langkah pengumpulan awan 7 bintang. Ini adalah bagian terpenting dari keterampilan tubuh yang diberikan Ji Tiandao kepadanya. Dia bisa berjalan di udara, berubah menjadi bayangan, secepat angin dan kilat. Sosoknya membentuk bayangan di udara. Sungguh menakjubkan, seakan-akan dia ada di mana-mana. Bang, bang, satu demi satu, praktisi alam laut Brahma ditumbangkan. Tidak terjatuh. Sebaliknya, benda itu jatuh ke tanah. Bang, Murong Hai tercengang. Apakah para praktisi Brahma 8 meridian sudah begitu kuat? Ding, bunuh penjahat dan dapatkan 10 poin prestasi. Ding, bunuh penjahat dan dapatkan 10 poin prestasi. Seni bernafas. Xiao Yuan Er menendang 11 praktisi ke tanah. Mereka yang terjatuh ke dalam lubang, otak mereka berceceran, muka mereka berlumuran darah kehilangan nyawa. Praktisi yang tersisa tampaknya ketakutan dan kehilangan kemampuan berpikir. Xiao Yuan Er muncul di hadapannya,
seolah-olah orang-orang mati di bawahnya tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ia melambaikan tangannya dan berkata, "Butuh bantuanku?" "Tidak, tidak, tidak, aku akan turun sendiri." Celepuk, pemimpin itu kehilangan seluruh tenaganya dan jatuh ke tanah. Setidaknya, dengan cara ini Anda dapat menyelamatkan hidup Anda. Setelah mendarat, bau darah di tanah mengganggu sarafnya. Siapakah saya? Di mana saya? Dan apa yang saya lakukan? Dia ingat bahwa dia telah menerima misi hadiah untuk menculik Cifu dan membunuh orang-orang yang datang untuk menyelamatkannya. Pada saat ini, Murong Hai pun tersadar, menelan ludahnya, dan merasa seperti sedang bermimpi. Dan ternyata seperti ini. Lu Yo berjalan perlahan. "Bagus sekali. Hehe, akhirnya kakek memujiku." Xiao Yuan Er sengaja membiarkan satu orang hidup dan membunuh yang lainnya. Lu Yo sedikit terkejut dengan hal ini. Tatapan mata Lu Yo tertuju pada makhluk hidup itu dan dia bertanya dengan tenang, "Siapa utusan utama?" Korban selamat itu mengangkat kepalanya dengan susah payah. "Lihatlah orang tua di depanku. Tidak tahu? Di mana Sandra keluarga Ci? Dia dibawa pergi." Tidak, aku tidak tahu." "Pernahkah kamu melihat seperti apa rupanya?" "Tidak, aku belum melihatnya." Orang ini tidak dapat diadili. Xiao Yuan Er sangat marah ketika mendengar ini. Dia berbohong dan tetap bersikeras. Dia benar-benar takut kehilangan nyawanya. Lu Yo juga sedikit mengernyit dan menatap langsung ke arah pemimpin itu. Pemimpinnya tergeletak di tanah, tidak berani bernapas, jari-jarinya mencengkeram tanah. Tetapi dia tidak dapat berhenti gemetar. "Bunuh dia," kata Lu Yo dengan tenang. "Ah? Tidak bisakah kau memeriksanya lebih lanjut? Ini, aku mengaku. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku." Lu Yo berhenti menatapnya dan berjalan menuju Gunung Qingyang dengan tangan di belakang punggungnya. Yuan Er kecil berkata sambil tersenyum, "Mengapa kamu tidak mengatakannya sekarang? Lagi pula, dia adalah orang kuat di alam laut Brahma dan belum pernah mengalami cedera apapun. Akan terlalu memalukan baginya untuk menjawab dengan jujur ketika ditanya beberapa pertanyaan." Seluruh keluarga Ci ada di Gunung Qingyang. Tuan Ci dibawa pergi oleh majikannya. Aku benar-benar tidak tahu identitas majikannya." Pemimpin itu buru-buru menyampaikan informasi kunci yang penting. Lu Yo tidak menoleh ke belakang. Dia bertanya-tanya bagaimana cara menemukan penjahat licik ini. Dia hanya punya 2 kartu pengalaman puncak yang tersisa, dan dia tidak bisa mencari mereka dengan mobilnya yang penuh. Yuan Er kecil berkata, "Kakek benar-benar hebat. Dia mengakui semuanya hanya setelah 1 kali ketakutan." Lu Yo menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak membuatnya takut." "Kakek, ini memang jebakan. Dalang di balik semua ini sengaja meninggalkan pesan. Bahkan jika dia tidak memberitahu orang lain pasti akan memberitahu. Apa gunanya menahannya di sini? Kalau dia punya nilai, itu adalah untuk memberikan beberapa poin prestasi." Pemimpinnya tiba-tiba pingsan. Wajahnya sepucat orang mati. Istana Yanyue. Puluhan pembudidaya wanita terbang di atas pegunungan dan mendarat satu demi satu. Tempat pelatihan ala negeri dongeng dan seorang praktisi wanita surgawi. Siapa sangka bahwa ini adalah lokasi Istana Yanyue, rumah Ye Tianxin, pembunuh kejam yang dikenal sebagai iblis Asura berwajah giok. Kepala istana, sebuah surat telah dikirim untuk melaporkan bahwa seseorang sedang mendekati rumah Ci. Mereka adalah seorang pria tua dan seorang pria muda. Dengarkan beritanya. Ye Tianxin dan Zhao Yu berdiri pada saat yang sama. Apakah Anda sudah mengonfirmasi identitas mereka? Ada sedikit kemiripan dengan potretnya. Saya tidak bisa memastikannya. Kemiripan? Ye Tianxin tersenyum dan berkata, "Dengan temperamen orang tua itu, bagaimana dia bisa menyamar? Setahu saya, kakak senior ketiga telah terluka. Zengi Dao telah mengirim para ahli ke Gunung Jinting. Selain itu, sejak kematian pemimpin sekte Tianjian, Luo Changfeng, belum ada pemimpin baru yang naik tata. Pemimpin sebelumnya, Luo Xingkong, mengamati situasi dengan penuh nafsu, mencari kesempatan untuk membalas dendam atas kematian putranya." Ye Tianxin melanjutkan,
Kakak senior keempat sendirian tidak akan mampu melawan para Master Yuan Shen Jing. Zhao Yu mengerti maksudnya. Ini adalah kesempatan bagus untuk menggunakan kartu truf Ji Tiandao. Bagaimana jika mereka berdua tidak berpura-pura? Ye Tianxin terkekeh. Bukankah itu akan jatuh ke dalam perangkap kita?